Selamat datang di Lavender Channel. Bertemu dengan saya, Kak Nurhayati, untuk kita membahas materi tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, untuk pertemuan video kita kali ini, kita akan membahas beberapa soal tentang bagaimana PPU ya di dalam nanti soal-soal SNBT. Oke, baik, kita mulai untuk pembahasan soal PPU di video kita kali ini. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama. Di dalam teks ini, kita akan dimintakan untuk membahas dan juga menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Saya bacakan dulu untuk teksnya. Namun sebelum kita mulai membahas, ada hal-hal yang adik-adik harus paham terkait dengan bagaimana kita bisa menjawab soal PPU. Yang pertama adalah sudah pasti kita harus membaca teks gitu ya, karena kita kalau tidak membahas teks otomatis kita cukup kesulitan nanti dalam membahas soal gitu ya. Yang kedua, terkadang di dalam soal PPU kita akan kemudian disajikan soal-soal yang berkaitan juga dengan bahasa Indonesia ya, terutama terkait dengan pemahaman baca menulis, di mana nanti soal-soal yang ada itu bisa jadi akan juga dimintakan kita untuk mengetahui seberapa paham kita tentang konjungsi, seberapa paham kita tentang tanda baca gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kalian pahami terkait dengan PPU. Yang juga tidak kalah penting adalah seringkali teks-teks yang disajikan di dalam materi PPU itu adalah teks-teks yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi kekinian gitu ya. Jadi adik-adik nggak usah heran bahwa kadang kita juga harus paham tentang lagi sedang apa nih fenomena yang terjadi gitu ya. Jadi itulah ruang lingkup terkait dengan teks-teks yang biasanya akan dimunculkan di dalam soal-soal. Baik, kita mulai saja untuk pembahasan kita nomor 1 ya. Oke. Teks nomor 1 di sini, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan anggaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan suatu daerah. Lalu ada titik-titik dan itu nanti dimintakan kita biasa untuk mengisi ya. Masyarakat harus dapat merasakan anggaran dari daerah ini. APBD merupakan instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan juga untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di suatu daerah tersebut. Menurut Kemendagri, tepatnya pada nomor 21 tahun 2011, APBD juga merupakan rancangan keuangan tahunan yang dimiliki pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan juga DPRD. Pemerintah juga menetapkan APBD dengan peraturan daerahnya. Nah, sumber dari kompasiana.com. Baik, ini adalah sebuah teks yang terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah yang kemudian dikatakan itu dimanfaatkan ya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan umum. Nah, kita masuk kepada soal yang pertama. Kalimat pasif yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah titik-titik gitu ya. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa di teks tersebut sebenarnya menekankan tentang seberapa pemerintah dalam hal ini mengeluarkan suatu kebijakan berupa peraturan daerah dalam rangka untuk gitu ya memanfaatkan APBD demi pelayanan, demi peningkatan pelayanan umum gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini dimintakan kalimat pasif. Nah, kalau kalimat pasif itu kita kenal bahwa ada kalimat aktif, kalimat pasif gitu ya. Nah, kalimat pasif sederhananya kita akan bilang bahwa kalau dalam kata itu selalu diawali dengan di begitu ya, sedangkan aktif itu diawali dengan me gitu. Itu paling sederhana untuk kita bisa mendeteksi bahwa itu kalimat pasif atau kalimat aktif gitu ya, kata pasif atau kata aktif begitu ya. Baik, nah lalu kemudian terkait dengan soal ini kita diminta untuk kemudian memahami kira-kira kalimat pasif yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah yang mana. Kita coba lihat pilihan A. Pimpinan daerah DPRD Jember bersama dengan Bupati Jember diundang oleh Kemendagri untuk membahas APBD Kabupaten Jember. Nah, ini lebih kepada berupa keterangan dalam konteks
pimpinan DPRD. Jadi tidak mengarahkan kepada APBD itu dipakai untuk apa, gitu ya. Makanya yang A ini kurang tepat, begitu ya. Kemudian kita lihat yang B. Hal ini dilakukan agar pembahasan dari APBD ini cepat terselesaikan. Nah, di dalam teks tersebut tidak mengarah kepada bagaimana pembahasan tersebut cepat atau tidak, tetapi lebih kepada ini mau dipakai untuk apa, gitu ya. Kebermanfaatannya seperti apa, gitu ya. Oke, jadi yang B tidak tepat. Kemudian yang C, perda tersebut disetujui oleh Ketua DPRD Jember. Nah, di dalam teks tidak dibahas sebetulnya terkait secara detail tentang pembahasan yang dilakukan oleh DPRD dan juga perda. Justru malah sebetulnya sudah tercapai suatu kesepakatan karena di sini dijalankanlah undang-undang tadi ya. Kemudian jadi tidak tepat ya untuk yang C-nya. Nah, sekarang kita lihat yang D nih. DPRD ini tidak dibuat berdasarkan rakyat, yaitu masyarakat harus dapat merasakan keuangan daerah ini. Nah, ini juga sangat tidak tepat karena di sini APBD tidak dibuat berdasarkan rakyat. Justru gitu ya, APBD itu harus berorientasi kepada rakyat ya. Dan yang E kita lihat anggaran akan diprioritaskan atau dimaksimalkan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Nah, inilah yang paling tepat gitu. Mengapa yang E yang paling tepat? Ya, ini yang E yang paling tepat karena di dalam teks ini lebih menekankan ide pokoknya adalah tentang bagaimana pelaksanaan dari kebijakan kebijakan dari pelaksanaan APBD demi siapa? Demi untuk meningkatkan pelayanan umum. Ya, jadi itulah pembahasan kita untuk nomor 1. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 2. Ya, nomor 2 dengan teks yang sama dikatakan di sini kalimat yang memiliki kesamaan makna imbuhan mekan pada kata mensejahterakan adalah berarti kita diminta untuk kembali kepada teks lalu kemudian kita cari kata mensejahterakan. Nah, disinilah nih saya highlight ya, saya garis bawahi yang namanya mensejahterakan di sini. Nah, apa sih makna mensejahterakan dalam konteks ini? Nah, saya bacakan dulu kalimatnya ya. APBD merupakan instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan juga untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di suatu daerah tersebut. Berarti maksud dari kata mensejahterakan itu adalah menjadikan atau membuat sejahtera. Gitu ya. Jadi paham ya bahwa terkait dengan mensejahterakan itu maknanya adalah membuat atau menjadikan sejahtera. Siapa yang mau dijadikan sejahtera dalam konteks ini? Ya tentunya adalah masyarakat. Nah, jadi di soal nomor 2 itu kesamaan makna imbuhan mekan pada kata mensejahterakan adalah yang A itu kata mematikan ya. Nih mematikan. Kita cek dulu. Kemudian yang B itu adalah mengenai ya. Mengadakan bukan mengenai mekannya. Kemudian yang C itu adalah menandakan. Kemudian yang D merelakan, yang E itu mendapatkan. Nah, balik lagi kepada tadi soal terkait dengan kata mensejahterakan punya makna adalah membuat atau menjadikan. Nah, yang pas yang mana? Yang pas itu adalah yang A, mematikan. Mengapa mematikan? Karena membuat atau menjadikan mati. Ya, jadi ketika bepergian diwajibkan mematikan listrik. Jadi menjadikan atau membuat mati. Jadi maknanya sama dengan mensejahterakan, menjadikan sejahtera atau membuat sejahtera. Ya, demikianlah untuk pembahasan kita yang nomor 2. Kita akan lanjutkan untuk soal berikutnya. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 3. Frasa yang sederajat dengan kata prasa di bawah dibahas dan disetujui. Jadi, kata penekanannya adalah prasa dibahas dan disetujui. Oke ya, dibahas dan disetujui. Oke. Saya kasih tanda dulu ya. Jadi ini kata dibahas dan disetujui. Pada paragraf tersebut adalah titik-titik.
Oke, frasa yang sederajat itu biasanya dia ditandai dengan kata dan atau ya, lalu ya itu juga sama ya. Jadi itu adalah frase yang sederajat yang mana dia fungsinya itu adalah memberi menyambungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain ya. Oke. Baik. Nah, mana yang sederajat yang sama dengan A, B, C, D, E pilihannya. Nah, kalau kita lihat di sini yang dibahas dan disetujui dengan maknanya sama dalam konteks frasa sederajat itu adalah baca tulis. Nah, apa sih contoh lain? Misalnya adalah pulang pergi gitu ya. Itu juga salah satu contoh terkait dengan frase sederajat gitu. Ya, jadi itulah penjelasan kita untuk soal nomor 3. Demikianlah pembahasan untuk video kita kali ini. Kita akan nanti melanjutkan kembali pembahasan di video berikutnya.